Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, kita sudah sampai di muhadarah ke-34, hukum yang kelima. Qala al-musannifu al-hukmul khamis, hukum yang kelima, halil khamru najisatun am annaha haramun faqat. Apakah khamar itu najis atau khamar itu hanya haram saja? Jadi zatnya itu haram, cuma itu suci. Apakah seperti itu? Fahimal ulama'u min tahrimil khamri wa istikhbathi syar'i laha wa itlaqir rijsi 'alaiha wal amri bijtinabiha al-hukma binajasatiha. Para ulama memahami dari keharaman khamr, dari keburukan khamr menurut syariat, dan syariat mengatakan kotor pada khamr tersebut, dan juga dari perintah untuk menjauhi khamr. Dari semua ini para ulama paham akan najisnya khamr tersebut secara hukum. Wa khalafahum fi dzalika al-Muzani. Beda halnya dengan pendapat Imam Muzani, sahib Syafi'i, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ba'dul mutaakhirin min fuqaha il-Hanafiyah, dan juga berbeda dengan pandangan ulama mutaakhirin dari fuqaha Hanafiyah, fara'aw annaha tahirah. Jadi Imam Muzani dan sebagian ulama mutaakhirin mazhab Hanafi memandang bahwasanya khamr itu sendiri suci walaupun najis, walaupun haram untuk dikonsumsi. Jadi yang diharamkan hanya mengkonsumsinya saja yang diharamkan, cuma zatnya itu tetap suci. Wa annal muharram innama huwa syurbuha. Yang diharamkan adalah meminum khamr tersebut. Waqalu, dan mereka itu berkata, la yalzamu min kauni syai'i muharraman ayyakuna najisan. Jadi bukan keharusan ketika sesuatu itu diharamkan lalu itu najis, itu bukan keharusan. Fakam min muharramin fi syar'i laisa binajisin. Banyak sekali kita temukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, ya, cuma itu tidak najis. Makan batu itu haram, cuma apakah batu itu najis? Tidak, gitu. Wassahihu ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Tapi pendapat yang kuat, yang benar adalah pendapat jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Lianna qaulahu ta'ala rijsun yadullu ala najasatiha. Karena firman Allah Subhanahu wa taala rijsun itu menunjukkan akan najisnya khamr. Kenapa? Fa innar rijsa fil lughati al-qadharu wan najasah. Karena lafaz rijsun dalam bahasa kamus Arab itu artinya kotor dan najis. Wa qad dalla ala najasatiha aidan ma ruwiya anna ba'd as-sahabati qalu ya Rasulullah inna namurru fi safarina ala ahli kitabin yatbukhuna fi qudurihimul khinzira wa yashrabuna fi aniyatihimul khamra famadha nasna' فأمرهم عليه السلام بعدم الأكل أو الشرب منها فإن لم يجدوا غيرها غسلوها ثم استعملوها. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sesungguhnya kami dalam perjalanan kami itu bertemu dengan orang-orang ahlu kitab, di mana mereka itu memasak di kastol mereka itu, di alat masaknya mereka itu mereka memasak babi, dan juga mereka minum khamr di wadah-wadah mereka. Apa yang bisa kita perbuat dengan tempat atau wadah yang mereka gunakan? Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tidak makan ataupun minum dari wadah yang dipakai oleh mereka. Tapi kalau misalkan mereka tidak menemukan selainnya, maka mereka itu diperintahkan untuk membasuhnya, kemudian boleh menggunakannya. Fal amru bil ghusli yadullu ala adami taharah. Idh law kanat tahiratan ghaira mutanajjisatin lama amarahum bi ghasliha. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika merintahkan mereka untuk mencuci wadah itu terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya wadah tersebut tidak suci.
Karena kalau misalkan itu suci, tidak najis, niscaya Nabi SAW tidak akan merintahkan mereka untuk mencucinya terlebih dahulu.